Sebagai gedung tua peninggalan Belanda, Gedung Tua Lawang Sewu ini adalah salah satu bangunan terangker yang ada di Asia. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik follow dan sukai halaman Facebook ini agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Adinda selanjutnya. Oke, di malam Jumat ini Adinda akan kembali membawakan sebuah cerita horor. Jadi merinding ya kalau kita mau cerita tentang horor-horor. Buat kalian yang baru join fanspage ini, aku akan cerita tentang horor-horor. Maka dari itu di fanspage ini aku akan menyapa kalian selamat datang buat para klien. Oke, selamat datang. Kenalin, aku Adinda Bliss. Oke, aku akan terus upload di setiap harinya. Dan karena sekarang hari Kamis, waktunya yang horor-horor yuk. Video kali ini akan kembali membawakan kisah horor seputar Lawang Sewu. Gimana kisah ini juga merupakan request terbanyak dari klien semua. Oke, kali ini aku akan menceritakan soal sejarah pembangunan dari Lawang Sewu beserta beberapa cerita mengenai penampakan makhluk halus yang ada di bangunan tua Lawang Sewu, yang juga merupakan salah satu tempat yang terangker, termistis, terseram di Asia yuk. Jadi merinding kan, gak sabar kan mendengarkan cerita horor mistis tentang Lawang Sewu. Yuk, gimana kisahnya? Check it out. Jadi seperti yang kita tahu, gak cuma warga Semarang aja nih, kurasa seluruh Indonesia juga tahu bangunan Lawang Sewu ini. Seperti kita tahu kota Semarang menyimpan banyak sekali banyak sekali tempat wisata, mulai dari wisata alam religi, sejarah hingga budayanya ya kan. Yang paling bikin melekat dengan kota Semarang ini, kalau aku ya ini Gedung Lawang Sewu ini salah satu ikon dari kota Semarang yang sangat-sangat indah dan memiliki nilai budaya tersendiri dan kerap menjadi objek wisata bagi wisatawan yang mengunjunginya. Kota Semarang ini, yang menarik dari bangunan yang didirikan di tahun 1963 ini keliru. Yang menarik dari bangunan yang didirikan di tahun 1963 ini bukan hanya sejarahnya yang paling unik aja yuk, tapi paling dikenal dengan kisah-kisah horornya, kisah-kisah mistisnya, dan pengalaman beberapa wisatawan yang mengaku sempat melihat penampakan di gedung tua ini. Gimana penampakannya? Maka dari itulah membuat Gedung Lawang Sewu ini merupakan salah satu bangunan terangker yang ada di Asia. Sebagai gedung tua peninggalan Belanda, gak heran kan banyak cerita-cerita seram seputar Lawang Sewu kan yuk. Dan konon katanya di setiap wilayah yang ada di Lawang Sewu ini tempat makhluk halus yang bermacam-macam yuk. Yang bermacam-macam, mulai dari amis akan genderuwo, arwah tentara, hingga noni-noni Belanda. Noni-noni Belanda yuk. Nah, sebelum aku masuk ke kisah-kisah seremnya, kalian harus tahu juga nih sejarah pembangunan dari bangunan tua ini. Sekarang kita akan masuk ke kisah seputar sejarah pembangunan dari Lawang Sewu ini. Oke yuk. Jadi Lawang Sewu ini merupakan gedung bersejarah milik PT Indonesia Sejarah, kantor pusat perusahaan kereta api swasta, yang selama ini dibangun di masa pemerintahan Belanda mulai dari 27 Februari 1904 sampai 1 Juli 1907.
Bangunan ini didirikan di lahan seluas 14.216 meter persegi untuk kantor pusat perusahaan kereta api SM tadi, dan merupakan bukti awal sejarah perkembangan perkereta apian di Indonesia. Gedung Lawang Sewu ini dibangun secara bertahap yaitu bangunan utama dimulai dari tanggal 27 Februari 1904 tadi, barulah selesai dijumpai pada tahun 1907, sedangkan bangunan tambahan yaitu didirikan di tahun 1969. Dan 18 bangunan ini dirancang oleh Profesor Jacob Philip Hamdan, biji undang-undang unik arsitek dari Amsterdam, sesuai dengan ciri dominan Eropa elemen lingkungan dan sederhana. Bangunan ini didirikan menyerupai huruf L, huruf L, serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang sangat banyak. Hal ini digunakan sebagai sistem sirkulasi udara. Nah, karena pintunya yang banyak inilah makanya dinamakan Gedung Lawang Sewu, yang berarti A1000. Pintu bangunan Lawang Sewu ini juga terdiri dari beberapa gedung Ada gedung A, ada gedung B, ada gedung C, gedung E, sama ruang pompa. Selain desain bangunannya yang unik, Lawang Sewu juga memiliki ornamen kaca patri, guys. Ornamen kaca patri yang berasal dari pabrikan Johannes Laurens Cotte. Di mana kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, atau Jakarta, serta kekuasaan Belanda atau Semarang dan Batavia, dan juga kota maritim. Serta kejayaan kereta api ragam hias lainnya pada Lawang Sewu ini antara lain adalah ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon nyawa. Jadi ada juga kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak acara dihiasi perunggu waktu. Nah, Lawang Sewu ini juga menjadi saksi pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 Oktober 1945. Gedung ini menjadi rebutan angka atau angkatan muda kereta api dengan tentara Jepang. Sebelum sekutu datang, waktu pada tahun 1942 sampai 1945, Lawang Sewu ini diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Ryusokyoku atau jawatan transportasi Jepang. Dan pada tahun yang sama pun Lawang Sewu ini digunakan sebagai markas oleh Belanda, sehingga perkantoran DRI ini tadi harus pindah ke bekas Dazus Thomas Pigeon Oke, dan akhirnya setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia di tahun 1949, Lawang Sewu pun akhirnya digunakan sebagai markas Kodam 4 Diponegoro. Dan di tahun 1994 barulah ini Lawang Sewu ini diserahkan kembali. Barulah ini Lawang Sewu ini diserahkan kembali ke PT Kereta Api Indonesia, dan juga sempat kosong beberapa tahun ke depan tua. Nah, awal mula kengeriannya dibalik hingar-hingar pekerja perusahaan kereta api itu, Lawang Sewu ini juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan perkantoran waktu. Selain lantai 1 dan lantai 2 yang digunakan sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki lantai bawah tanah sama lantai 3. Lawang Sewu ini menjadi saksi bisu dari kelamnya masa penjajahan Belanda karena pada saat itu setelah ditinggal oleh para pekerja pada masa itu, perusahaan kereta api Hindia pada saat itu
telah ditinggal oleh para pekerja pada masa itu. Perusahaan kereta api Hindia Belanda ini sering difungsikan oleh tentara Belanda dan Jepang sebagai penjara. Ruang bawah tanah yang berada di Lawang Sewu ini memang sangat-sangat menyeramkan yuk. Ih, betapa menyeramkannya. Aku emang gak pernah ke sana yuk, tapi sering mendengarkan rumor tentang Lawang Sewu ini yuk. Oke, video ini kita lanjut di part kedua besok ya yuk. Jadi jangan lupa untuk follow ya yuk, biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.